Welcome to Millennial Baper. Tuh 2, 3. Lukas Yahya. Selamat datang Lukas. Ini anak jauh lagi nih, anak jauh. Aduh. Pertanyaan gue gini, Lukas ini kan Kristen ya. Iya. Ini tanpa mengucilkan salah satu agama. Harusnya kenapa enggak Yohanes? Kenapa Yahya? Nah itu nggak tahu tuh dari opa itu. Oh gitu. Jadi waktu nulis Injil Lukas tuh berapa lama? Waduh. Beda Lukas. Udah Lukas, Yohanes. Lukas Yohanes Yahya. Iya. Lu ini ya murid Yesus kan? Waduh, agak jauh tuh ya timeline-nya. Timeline-nya agak jauh. Jadi Kristen banget ya? Hah? Iya, Kristen banget ya. Ya semoga lah ya, semoga. Patah ya. Bisa menghidupi ya. Bisa menghidupi. Untuk menghidupi. Nah, Lukas nih, kan kita ngomongin tentang organisasi kampus nih. Kita Iya, ngomong anak ya. kampus, anak kuliah yang berorganisasi gitu. Nah, pasti barisan baper juga ada orang-orang yang Iya. ikut kayak BEM, kayak Kayak kan, Himpunan. senat lah. senat, Iya gitu. himpunan. Nah, kita nih mau ngomongin hal-hal itu nih. Iya. Sama orang ini, ya Iya, kan? benar. Orang yang benar-benar organisasinya benar-benar di sana, Iya. kayak gitu. Lo apa sih di sana? Di kampus lo UPN ya? Iya di UPN di Universitas? di Pondok Labu. Veteran. Semester berapa? Semester sekarang baru selesai semester 4 mau ke semester 5. Berarti jurusan Ilmu komunikasi. ilmu komunikasi. Selalu komunikasi. Komunikasi apa nih? Komunikasi alam gaib kan bisa. Gitu. Muncul gitu kayak tim terobos mitos. Susah. Nggak tahu pasti. Jadi komunikasi tuh ngurusin apa? Mesin gitu. Enggak. Jadi kalau di Patah lagi. Kalau di ilmu komunikasi itu banyak sih sebenarnya penjurusannya. Jadi kayak ada yang public relation, ada juga kayak penyiaran di Iya, TV kayak gitu. Ada yang jurnalistik juga, media lebih yang kayak gitu-gitu sih. Lu masuk UPN itu masuk negeri maksudnya sih? Iya, UPN tuh udah semenjak 2014 dia udah negeri. Dulu aku taunya UPN tuh swasta sebenarnya. SMA mana sih? SMA di Perintis sini Depok. Perdem. Suka merintis emang nih. Merintis cool ya kan. Makanya besar. Akhirnya kuliah sama-sama bederajat. Iya, merintis hati orang juga ya kan. Tapi diem-diem punya pacar loh dia. Iya, enggak diam-diam sih ini. Terbuka lebar kan. Biasa lu. Udah gue publish. Udah gue publish loh. Oke, apa namanya? Berarti masuk negeri, berarti tes dong. Iya. Itu jalur apaan? Aku jalur yang SBMPTN karena sebenarnya ikut juga yang jalur undangan. SBMPTN. Yang jalur tes tuh yang jalur tes langsung. Masuk ke sana. UPN. Waktu itu aku tesnya di UI Salemba gitu. Oh, Kan UI dokter gigi ya? Iya di Dokter gigi, UI kedokteran. kan diacak-acak tuh kalau tempat SBMPTN-nya gitu. Oh. Oke, terus Sempat tes. ikut juga sih yang jalur undangan, tapi karena dari SMK tuh sebenarnya kan biasa anak SMA yang lanjut ke kuliah gitu kan, jadi emang lebih nggak diprioritasin lah kalau anak Gue SMA. suka tuh jalur undangan. Undangan khotbah sih. Jangan patah ya. Oke, SBMPTN berarti tes ya. Tes gitu. Berarti hasilnya tuh berarti di Apa? hasil masuk UPN-nya gitu. Di portal Kemendikbudnya nanti. Oh, Setelah gitu. itu baru Iya. akhirnya dinyatakan lolos gitu. Jadi beasiswa. Beasiswa setelah masuk ya sih sebenarnya setelah Kok masuk. Bisa ngurus ini gimana? Itu diurus di dalam sendiri sih. Jadi kayak banyak sih kalau dari udah di kampus negeri itu emang lebih banyak gitu. Jalurnya apa nih beasiswa nih? Tapi lu beasiswa lu suruh ikut paguyuban nggak? Enggak dong. Ya, temen Enggak ya. Itu teman kita. Yang full timer paguyuban. UPN itu di Pondok Labu kan? Pondok Labu. Oh iya. Fatmawati. Oh iya, Fatmawati ya benar-benar. Iya. Jadi bener-bener lu apa tuh namanya dapat beasiswa sampai semester atau sampai lulus? Sampai lulus nanti. Sampai lulus. Terus lu suka nongkrong di ini ya? Sudirman ya? Ketemu Kapas Sandiaga Uno gitu. Waduh, enggak dong. Itu beda orang. CBD. CBD. Ini bukan. Oh jadi bener-bener lu sampai lulus itu patah di muka. Sampai ngomongin oke. Strukturnya. Jadi bener-bener ini ya, apa namanya lu dari kuliah sampai nanti lulus lu bener-bener free tuh. Iya. Kok bisa lu bisa dapat itu? Menurut lu itu sesuatu yang mujizat ya? Iya kan biasanya anak-anak barisan baper nih pengen tuh dapat apa tuh namanya beasiswa gitu. Nanti nggak perlu nongkrong di Sudirman dong. Nggak perlu. Iya. Sebenarnya awalnya sih karena waktu itu baru mau masuk kuliah,
Terus kayak apa ya, aku sadar juga kayak keadaan orang tua waktu itu mungkin nggak bisa mencukupi kalau untuk langsung kuliah tahun itu kan, karena waktu itu 2020 baru awal pandemi juga. Jadi perekonomian agak kurang ya. Iya. Semua dampak lah. Semua dampak. Iya. Kita Bahkan- juga kurang ya. Iya. benar. Untung aku ya, Hen. Iya. Bahkan dari sebelumnya juga emang papi emang udah agak ngedrop lah usahanya waktu itu. Oke. Sebenarnya waktu itu cuma ngajuin untuk pengurangan biaya UKT-nya aja waktu itu. Oh iya. Uang kuliahnya. Yang kuliah. Tapi karena waktu itu orang UPN-nya kayak ternyata masih ada jatah untuk beasiswa dari Kemendikbud. Oh, dari Kemendikbud nih. Iya. Oh. Arya dapet katanya. Bukan. Arya dapet tuh ya. Bukan. Nah, Pakai. Kemendikbud nih ngapain dia? Iya, jadi kan emang ada beasiswa khususnya untuk mahasiswa gitu lah. Oke, beasiswa itu apa? Totalnya jadi apa nih yang dipotong? Itu dia nge-cover biaya kuliah sama dikasih juga kita uang saku setiap bulan aja. Wih. Asal nilainya berapa? Itu sebenarnya asal maksudnya kita sebenarnya nggak ada dibatasi nilainya atau gimana, cuman emang selalu dikontrolling sih, ada prestasi baik organisasi atau akademik gitu kan. Jadi kayak ya IP itu. minimal ada nggak gitu? Nggak mungkin dong 1,1 gitu kan? Sebenarnya selama terkontrol aja sih di atas 3 lah gitu. Di atas 3 Oh, di atas ya? 3. Oh masih ini ya, belasasi ya? Iya. Bisa kan ada yang sampai harus minimal tuh 3,5 gitu. Yang penting lu 3,1 juga udah. Iya. Udah lu tetap bisa dapat beasiswa. Oh berarti benar-benar di cover dong ya? Oh Iya, jadi benar. puji Tuhan nih. Jadi kayak emang udah jalan Tuhan ya bro ya? Iya. Kayak misalkan lu masuk kuliah di tahun itu, di tahun 2020. Orang tua mana yang mau masukin kuliah tahun itu ya kan? Iya, itu semua berat. Pandemik gitu kan semuanya gitu loh. Dan kuliah juga belum tentu ada potongan kan? Iya, iya. Ya kan? Iya. Tapi pas lu masuk, tiba-tiba Tuhan kasih jalan nih. Betul. Ya kan? Lu cuma awalnya minta kekurangan, Iya, kekurangan. iya. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih beasiswa full. Yap. Wow. Plus uang jajan. Mana uang jajan nggak bercanda? Waduh. Jadi itu sebetulnya gini. Ketika lu di dalam Tuhan, ada sesuatu yang ada jaminan dalam kehidupan lu ya. Amin. Ya kan? Nah, Betul. keadaan rohani lu waktu itu gimana? Keadaan rohani waktu itu lagi ini sih sebenarnya lagi on Tinggi-tingginya, fire. Mas. Iya. Oh, lagi on fire-nya. Fire-nya. Karena maksudnya waktu itu kan aku ikut di Home for Generation juga dari SMA gitu, dari SMK. Home for Generation itu apa? Ibadah anak muda gitu kan. Di mana? Iya, iya. Di GB Kamboja. Iya. Di Kamboja. Iya. Itu ketuanya ganteng ya? Ganteng banget Ganteng itu. sekali. Tapi bener lo waktu itu dapat beasiswa nggak perlu ikut guyup kan? Nggak usah sih. Nah, Iya, maksudnya iya. guyuban gitu. Iya, bersyukur ya nggak sih. Iya. Nggak Terus, juga. terus. Nggak terikat. Iya, waktu itu kan emang udah ikut komunitas rohani yang membangun juga gitu. Kristen kan ya? Kristen. Oh iya, Gitu. iya dong. Kan rohani banyak. Oh iya, rohani Iya, banyak. betul. Iya, Terus lagi on fire, lagi on fire. Ini dikatain ya, ngeri ya. Ngomongin nih. ikut Rockris juga kan, ikut komunitas rohani di GB Kamboja juga. Dan ya pergumulan juga kan. Guru rock Kristi siapa waktu itu? Bu Enda. Oh, Bu Enda. Oh, bukan Kak ya. Oh iya, bukan yang itu. Terus? Dan ya lagi banyak pergumulan juga kan, jadi lebih dekat ke Tuhan waktu itu kan, karena saya masuk tesnya juga kan ya susah gitu, jalur tes dan seluruh Indonesia gitu persaingannya gitu. Oh, suruh Indonesia ya? Iya, dan waktu itu Jatahnya dikasih berapa ya? Provinsi gitu. jatahnya waktu itu kalau jalur aku tuh 150 Orang? orang Satu kampus? Dari seluruh Indonesia. di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Di jalur kampusnya ada berapa itu? Yang daftar berapa orang? Yang daftar itu hampir 2.000 sampai 3.000. Wow, Dari 2000 150. sampai 150. Wow, harus jadi Avenger. Keren. keren. Dan waktu itu Tuhan yang keren. Iya. dan waktu itu juga jurusan aku tuh jurusan yang paling tinggi passing grade-nya di UPN gitu. Jadi, Oh, karena komunikasi ya? banyak Banyak yang dilindungi lah. minat ya. Iya. Oh, karena sekarang lagi zamannya digital komunikasi gitu. Gitu ya, benar. Terus. Iya, makanya jadi kayak justru setelah keterima dan setelah tahu nilainya malah jadi lebih bersyukur sih. Jadi karena wah ternyata ini benar-benar pekerjaan Tuhan lah gitu. Iya. Dan aku lihat pas ngeliat nilaiku pun aku banding-bandingin sama temanku yang masuk juga, kayaknya aku jauh lah gitu maksudnya gitu. Jadi kayak Oh, misalnya teman-temanmu jauh lebih tinggi. iya gitu. Ini aku yakin setelah itu bahwa
ya ini anugerahnya Tuhan sih bisa ditempatin di sini gitu. Oke, itu Karena kan saat itu- minimal nyatain lah ya. Karena saat itu maksudnya untuk kuliah ya kalau nggak negeri kayaknya aku bakal bakal skip setahun dulu. Skip gitu dulu. mungkin. Iya, Karena pas pandemi juga. Kondisi orang tua juga gitu kan. Wow, berarti cara Tuhan ajaib sih ya. Ajaib. Istilahnya nilainya juga di bawah. Iya maksudnya ada orang yang lebih lah gitu ya. Lagi pandemik, perekonomian lagi Iya, pandemik gitu lah. Ya berarti ini bisa lu kasih kesimpulan sih ya. Ini semua tuh karena Tuhan ya. Iya. Berarti bukan karena kuat gagah kita lah ibaratnya gitu ya. Benar-benar. Benar tuh. Mungkin Tuhan juga menunjukin itu ke Lukas ya kali ya. Ini nih bro nih, ini karena gua nih seutuhnya. Terkadang gini, kita harus bersyukur ketika kita terbatas. Iya guys. Betul. Karena ketika kita terbatas, Tuhan izinin sesuatu terbatas terjadi dalam kehidupan kita, malah kita bisa melihat kuasa Tuhan lebih sempurna dalam kehidupan kita. Iya. Dan kita akan jauh lebih bersyukur dari hal itu. Iya. Iya benar-benar. Coba kalau misalkan lu adiknya Siska Kol, Nah. lu pinter gitu kan. Iya. Ya lu masuk negeri, Iya. nilai lu Gampang lah ya. bagus, it's okay, nggak ada masalah. Ibaratnya kuota lu tuh unlimited gitu. Iya. Gak ada batasnya. Bener. Iya betul. Nah, Itu kalau banyak lah kalau gitu. kita terbatas dan kita berharap sama dia yang nggak terbatas ya udah Sadis. gitu. Ini kenapa jadi ngepans mulu ya gitu. Nah, terus lo niat jadi Avenger. Enggak dong. Oke, dari 110 nilai lo agak kurang dari temen-temen lo tapi lo diterima. Terus? Nah, lo bukan hanya ini apa namanya info nih ya gitu. Baru tadi info ya nih. Ini bukan hanya sebagai anak kuliah aja di sana di kampus negeri, bukan cuma belajar pulang gitu, ujian pulang gitu. Tapi lo tuh benar-benar masuk dalam organisasi yang anak-anak youth bilang tuh organisasi yang besar gitu, yang dinaungi sama dunia malah itu. Iya. Apa itu organisasi apa sih? Organisasi komunitas pesulap atau gimana? Waduh, enggak. Paguyuban apa itu? Paguyuban bukan paguyuban. Bukan paguyuban. Oke. Maaf. Beda, Soalnya beda. saya ingat teman saya, Iya, adik iya. rohani saya. Teman kita ya. Dia apa namanya tuh dia mau dapat beasiswa tapi suruh ikut paguyuban. Siapa tuh dia dinaungi dunia juga kan? Betul. Itu apa sih organisasi apa begitu? Boleh nyebut nih. Boleh. Boleh, Fashion Week gitu, bukan? Jadi organisasi yang aku ikutin namanya ISEC gitu yang sekarang masih aktif juga. Tulisannya gimana nih? Biar nggak salah kaprah gitu. AIESEC. AI. Isak. ISEC gitu. Oh, ISEC gitu. Ah, Oke. Jadi itu organisasi kepemudaan juga. Ah. Dia goalsnya adalah mengembangkan skill kepemimpinan bagi anak muda gitu. Oke. Dan skopnya itu emang internasional gitu seluruh dunia. Oh, Jadi- di bawahi apa itu? Emang itu NGO gitu. NGO jadi bukan organisasi non profit gitu. Cuman emang mereka membiayai mereka sendiri gitu dan ya dari partner-partner dan segala macam. Tapi itu skala dunia. Iya. Nah, itu berarti namanya ISEC membawahi kepemimpinan anak muda gitu. Iya. Oh, berarti di sana tuh akhir orang-orang yang Betul. bermental pemimpin ya berarti ya gitu. Lo dibentuk ya di sana ya. Iya. Dan Nah, itu Lo apa jadi itu? apa di sana? aku sebenarnya 2 tahun. Dari tahun pertama kuliah, waktu itu sempat awalnya jadi staff dulu kan. Nah, awalnya masuk deh itu gimana? Lo tertarik sama organisasi? Iya. Karena aku lihat apa ya, dia itu emang aku pengen juga sama kayak Isaac, aku pengen ngembangin kepemimpinan aku. Nah. Dan juga aku lihat di situ emang dikembangin soft skill dan hard skill yang bisa kita explore gitu kan. Oke. Banyak hal dalam emotion organisasi itu. intelligence. Ya oke. Banyak hal. Jadi aku tertarik dan bisa networking lebih banyak gitu karena di Indonesia sendiri kurang lebih sekitar 26 daerah gitu ada di 26 kampus gitu-gitu. Itu dari kampus. Oh, tahu info itu. Iya, karena kalau di UPN sendiri udah ada ISEC-nya, ISEC UPN PJ udah ada gitu. Oh, itu terafiliasi sama festival pemuda? Bukan, maksudnya itu lain ya. Bukan. Itu kepemudaan juga, gitu. Kebangsaan tapi Iya. toleransi. Nah gitu. Jadi ISEC itu Patah, Indo. skopnya mendunia ya gitu. Aja. Dia visi-misinya apa? Menyelamatkan dunia apa gimana visi-misinya? Enggak, emang Dia mencetak pemimpin-pemimpin aja. iya, emang untuk namanya mengembangkan kepemimpinan dan juga untuk mengeluarkan potensi terbaik dari setiap anak muda. Nah, Oke. tahun pertama lu kan jadi staff nih. Staff. Tahun keduanya lu jadi Tahun kedua aku naik jadi wakil presiden. Wakil presiden. Gokil. Tunggu bentar. Lu jadi staff, jadi presiden tuh kayak sesuatu yang Iya, jauh ya. kok bener. Kepemimpinan presiden dan wakil itu satu periode berapa lama?
Untuk satu periode di ISEC satu tahun gitu, 1 tahun. Oh, 1 tahun. Wakil presiden. Hmm. Itu dipilihnya gimana itu? Pakai KPU itu gimana? Enggak. Maksudnya Ya, pemilihannya gimana itu? sebenarnya panjang untuk kalau di ISEC itu namanya regenerasinya gitu kan. Dan tapi akhirnya nanti ada voting, semacam voting itu lagi internal. Yang voting itu orang ISEC-nya dong, anggota. Iya. Dari berapa orang kira-kira? Waktu di tahun aku itu sekitar 22-an. 22 orang. Oke, 22 orang. Kok ISEC sendiri di Indonesia? Yep. Itu berapa orang anggotanya? Membawahi berapa anak mahasiswa gitu? Aku nggak tahu angka pastinya ya, tapi belasan atau ribuan orang sih, ribuan orang. Karena Ribuan orang. itu ada 26 LC, namanya LC itu local committee. Jadi Beda ada ya? Oh iya. beda. Beda ya? Jadi Apa mirip ke sana kali ya? ya, kan ISEC Indonesia di bawahnya ada ISEC UPNVJ, ISEC UI, UGM, dan juga ada yang kota kayak ISEC Bandung, Semarang gitu-gitu. Jadi emang setiap anggotanya kampus banyak gitu. Itu ada pertemuannya nggak perkapan gitu? Jadi tunggu bentar. Sorry dulu aku potong. ISEC itu. ISEC itu wakil presiden seluruh Indonesia. Enggak, aku yang di Satu kampus tingkat ini dong? UPNVJ. Kemudian Oke. Berarti di atas lu lagi ada tuh. Ada presiden juga, ada Presiden yang dunianya. iya, ada yang tingkat Indonesia, ada yang tingkat Lu internasional. niat untuk jadi tingkat Indonesia. Belum On the way ke kepikiran sana sih. lah ya. Tapi ya kita lihat nanti aja lah. Gitu. Oke. Terus Augie lu mau tinggalin gitu. Enggak dong. Enggak dong. Enggak bercanda. Nah, tapi itu sibuk banget deh. Iya bisa dibilang gitu sih, karena maksudnya aku kan juga harus connect sama teman-teman dari bukan cuma di dalam OpenPJ sendiri, tapi ke yang tingkat Indonesia. Aku harus ada laporan juga kan ke Laporan apaan itu? laporan tentang apa yang aku lakuin gitu di program aku di ISEC di UPNVJ ke Presiden. ya di Indonesianya gitu, di tingkat Indonesianya gitu. Oke. Itu secara struktur berarti presiden-presiden dari per kampus, di atasnya ada presiden untuk Indonesia. Ada wakil presiden bidang apa, lalu juga terus habis itu ada presidennya. Oh, kayak gitu. presidennya berarti mahasiswa juga? Presidennya kalau yang tingkat Indonesia sih kebanyakan yang udah lulus gitu. Oh, udah lulus. Bedanya sama BEM apa sih? Bedanya BEM kan kalau BEM itu lebih ke arah ngurusin diplomasi dan politiknya kampus gitu ya, perpolitikan kampus dan juga urusan-urusan mahasiswa gitu. Kalau kita emang ya kita biasa kita buat program, buat project, dan skalanya emang ya karena kita internasional dan banyak networknya, jadi bukan cuma di kampus aja gitu. Nah, salah satu project dari ISEC ini apa? Daur ulang Yang sampah. lo jalanin, tunggu bentar, yang dijalanin aja. Iya. Oke. Kalau aku jalanin namanya ada nama ISEC Future Leaders, di mana aku jadi ya kan wakil presidennya gitu kan. Di situ aku di ISEC Future Leaders itu adalah kayak semacam webinar, semacam bootcamp gitu selama 3 bulan buat anak-anak muda gitu. Dan itu bisa diikutin dari seluruh Indonesia, nggak terbatas di UPNPJ karena kan sekarang Jadi kayak ini ya. Kayak kelas-kelas inspirasi gitu. iya itu lebih ngembangin skill hard skill dan soft skill gitu. Itu hanya berbau dengan kepemimpinan aja atau ada isu-isu lain misalkan pemanasan global. Oh, jadi fokusin cetak pemimpin gitu. Iya itu lebih ke kalau yang ISEC Future Leader itu lebih ke memperlengkapi diri sih, kayak makanya kita ada materi tentang digital marketing, ada public speaking gitu-gitu. Oh, jadi itu kayak kelas jadinya ya? Iya. Yang fokus kepada hard skill dan soft skill. Iya. Oh, jadi iya. Jadi itu bukan seperti kalau BEM kan dia kadang juga ngurusin politik negara juga. Ya, gitu. senat mahasiswa. Kalau senat ya sama-sama kayak BEM mah. Kayak gitu. Oh, jadi itu memperkuat leadership aja ya gitu ya. Iya. Nah, itu ada rutin pertemuannya apa gimana sih itu? Indonesia gini, ISEC Indonesia gitu. Kalau yang ketemu seluruh Indonesia gitu ya. Kebetulan kemarin ada sih, aku baru ikutin juga di Jakarta waktu itu conference gitu, semacam conference gitu. Jadi itu emang pertemuan antara presiden dan wakil presiden dari seluruh ISEC Indonesia gitu. Oh, itu yang pas waktu itu lagi camp ya, kalau nggak salah ya lo. Bukan gitu, beda. Oh, ya ampun salah. Beda. Kalau itu pas nggak ada oke. Ya, itu apa? Ketemu ISEC ya, apa? Iya, jadi kayak perkumpulan biar kita lebih kayak brainstorming lagi kita ke depannya, 1 tahun ke depan mau gimana. Lebih ngesatuin visi kita lah gitu di ISEC Indonesia gitu.
Jadi ini gue pengen agak ini lagi nih ya. Yang globalnya apa namanya? Untuk aviasi ini nih, ASIC ini. Untuk yang globalnya tuh membawanya apa tuh? Apa dari BBB atau apa gitu? Enggak, tapi emang kita kerjasama sama PBB untuk ngembangin SDGs kalau tahu. Jadi, SDGs ya? Iya, tahu. Sustainable Development iya. Iya, Sustainable Development. Iya, benar. SDGs tuh lebih ke sumber daya orang gitu-gitu. Nah, dia mendevelop diri, mendevelop lingkungan sekitar kan gitu-gitu. Itu lingkungan sekitar juga ya? Iya, itu yang kita dukung gitu. Tapi gini, kan ini gede banget ya, bro ya. Kalau gue lihat nih kayak organisasi ini besar banget gitu. Dan diakuin sama negara gitu kan. Lo nyangka gak sih seorang Lukas dari Depok, mungkin juga dari tempat yang mungkin orang nggak banyak tahu ya, gitu loh. Kok bisa sampai situ gitu loh? Ada kan lo kayak menyangka itu gitu? Kalau bisa bilang nggak nyangka gitu karena ketek gue belum karena daftarnya pun kayak nothing tulus aja gitu, kayak ya udah daftar aja waktu itu. Tulus. Apa? Tulus. Nothing tulus kayak nggak berprasangka bakal lolos juga gitu, asal aja waktu itu karena kayaknya susah nih waktu itu, bahkan kayak pendaftar kan sekitar 200-an gitu, yang terima cuma belasan gitu kan. Jadi kayak di staff dulu ya? Iya, jadi kayak ya udahlah coba aja gitu kan, tapi ternyata keterima gitu. Dan iya agak bahkan berbeda sih, bahkan kayak nggak usah ke AIESEC deh, kayak aku dari Depok terus ke kuliah yang di Jakarta gitu kan. Itu negeri dan itu kan ada ujian-ujiannya, terus pergaulannya juga udah beda gitu antar kota, sejauh kayak Depok Jakarta sananya udah beda lah gitu kan. Itu agak makanya agak nggak nyangka di luar logika ya. Kok menurut kamu kok bisa? Kenapa bisa kayak gitu? Apa ada ayat-ayat yang mendukung? Waduh. Enggak sih, maksudnya kayak ya mungkin ada karena Tuhan juga, karena ya udah aku percaya juga karena aku setia dulu ngakui perkara-perkara kecil. Ini starting point nih bagus. Iya kan, setia perkara staff kecil. Dulu kan. Ulangan dulu kan masuk UPN gitu kan. Susah dulu gitu kan. Ya nanti Tuhan sendiri yang akan percayakan perkara-perkara besar gitu kan. Oh jadi benar-benar lo tuh sampai titik ini lo kayak ngerasa by the grace ya, by grace ya, by anugerah. Iya. Benar sih ya. Karena karena ya kalau bukan Tuhan ya siapa lagi gitu, apa sih Lukas gitu, apa sih gitu kan. Siapa sih Lukas yang nulis Injil? Matius ya kan. Jadi bulan depan khotbah di AUG kan. Iya, karena jadwal Kaino ya. Nah itu apa namanya? Tunggu bentar, berarti ini ada sesuatu, puji Tuhan, ada satu kebanggaan ya. Iya. Dari anak Kamboja ya kan, di youth-nya gitu. Bisa kayak terkoneksi sampai seluruh Indonesia gitu. Iya. Jadi benar-benar pekerjaan Tuhan tuh kalau mau mempromosikan orang nggak tanggung-tanggung. Amin. Tinggal kita doang cuma setia aja dulu. Bener gak? Betul. Iya kan? Kas, lu di mana tadi, di AIESEC ya kan? Nah di AIESEC itu kan wadah yang besar. Nah, lu secara pribadi nih, atau secara ambisi nih, nggak secara cita-cita lo, iman lo mau di AIESEC tuh mau sampai kapan, atau mau punya karir seperti apa? Oke. Kalau di AIESEC sendiri sih sebenarnya aku belum ada kepikiran untuk bisa naik ke presiden atau ke tingkat nasional gitu. Ini merendah nih. Iya. Enggak. Apa nggak ada partai yang mendukung? Salah ya. Partai. Emang nggak bisa independen ya? Enggak. Kalau itu belum ada sih. Tapi kalau untuk karir sebenarnya emang lagi mencoba merintis ke arah marketing sih sebenarnya, aku digital marketing gitu-gitu. Dan puji Tuhan juga kemarin baru diterima di salah satu perusahaan gitu untuk magang. Iya. Gitu. Namanya apa? Ada namanya Has Micro, dia perusahaan dari awalnya di-establishnya di Singapura gitu. Sekarang dia buka di Jakarta. Dan waktu itu aku sekarang keterima kampus mereka waktu itu program Kemendikbud. Itu perusahaan apa? Main anak-anak tuh gimana? Enggak, itu perusahaan software gitu. Jadi nyediain software untuk pekerjaan perusahaan-perusahaan gitu. Software ya? Oh, IT ya. IT, tapi aku tapi digital marketing ya? Digital. Nah, ini ngomong digital marketing ya. Kegunaan orang marketing atau komunikasi di dalam software IT itu apa sih kegunaannya? Oh iya, namanya sih marketing, maksudnya kan kita lebih memasarkan, lebih gue pikir menjaring. Ada idenya nanti IT buat gitu, enggak ya? Nggak bisa lah, itu beda banget komunikasi
sama ya, IT. kita lagi mengkomunikasikan produknya dari si perusahaannya ke customernya. Beda kalau Arya masuk emang bikin program. Iya. Area itu programnya, dia yang program gitu. Oke, lanjut. Nah, terus nggak bro gini, kayak untuk lo di dalam itu lo sebelum lo naik presiden gitu kayak ada halangan kah, ada orang-orang yang nggak suka sama lo atau gimana? Gitu. Ya pasti ada sih, maksudnya kayak tekanan itu pasti ada gitu. Oh, ada pleasernya ya? Ada pasti. Dan ya udah kayak nyikapinnya ya bersikap selayaknya yang kita bisa profesional aja sih. Maksudnya kayak nggak usah dengerin yang bisa menjatuhkan kita gitu. Okay. Oh, banyak yang mau jatuhin ya? Pasti ada aja lah kayak maksudnya kayak ya bahkan di bidang apapun gitu. Ini udah singkat gitu didorong gitu. Enggak, beda. Jatuhin ya. Iya. Nih Kas, pasti di dunia itu pasti ada karena lu juga megang jabatan pasti ya. Dan itu IC kan juga organisasi bagus. Nah, gue pengen tanya tentang diri lo nih pribadi. Yep. Kan lu di HOG itu sebagai pendoa ya. Yang kita tahu pendoa itu adalah orang yang sering spend time ya kan untuk Tuhan, Apa tuh? berdoa, Spend time apa? memberikan waktu khusus buat Tuhan, terima wahyu ya kan. Ini sih punya waktu khusus sama Tuhan. Banyak dia. Banyak. Karena dia mau pelayanan terus ya tiap hari. Gitu. Jadi kalau pendoa nih ya, yang kita tahu pendoa itu adalah orang yang otak kanan banget, ya kan. Jadi serba-serba apa sih namanya? Ngeroh gitu. Nah, sedangkan secara real life, secara realistis, itu orang yang organisasi, membutuhkan pemikiran, membutuhkan realistis dan lain-lain. Lu gimana cara nempatin itu? Nah, sebenarnya itu sih yang sebenarnya aku jarang cerita juga, tapi emang itu rada jadi agak clash gitu kan ya. Iya, jadi sering bentrok nih jadi gitu. Ya, sebagai di organisator di kampus yang bahkan kalau di kampus kan kita lebih yang ke sifatnya lebih yang mikir secara realistis, kayak gitu logika kan. dan Iya, lain lebih gitu. ilmiah kayak gitu kan. Menyikapinya apa ya? Mungkin ya emang percaya aja bahwa ya emang ada kuasa yang nggak bisa kita tangkap pakai otak kita gitu. Kita nggak bisa nangkep Tuhan secara menyeluruh dengan logika kita yang terbatas. Nah, itu benar. Oke. Jadi lo masih menempatkan hal itu ya. Roh itu ibaratnya ya kualitas itu. Iya, karena kalau nggak kayak gitu pasti bakal tergoncang sih. Entah pelayanan lu atau kehidupan lu gitu. Nah, berarti lo ada satu kayak batasan-batasan diri dong? Atau gimana tuh? Batasan dalam gimana nih? Maksudnya maksudnya bukan batasi ya. Maksudnya lo punya satu trik gitu. Atau suatu langkah biar lo nggak kejebur tuh dalam hal logika banget. Atau terjebak sama ke hal yang ngeroh banget gitu. Emang pendoa ngeroh banget ya bro? Ya bukan ngeroh banget ya. Dia benar-benar fokus di sana terus gitu. Contohnya apa? Hah? Contohnya siapa? Contohnya gua aja dah. Aman. Iya. Aman. Iya. Aman. Nah itu tuh gimana itu Kas? Ya kan? Iya. Lebih sebenarnya kalau masalah antara dua itu lebih ya bisa profesional dan misain aja sih. Dan kalau lebih ke yang ibaratnya pelayanannya atau masalah kerohaniannya lebih jaga hubungan aja sih. Benar. Oh, oke. Sisa nyiapin waktu untuk Tuhan gitu karena kalau cara apapun tapi kita nggak ada hubungan sama Tuhan itu bakal sia-sia sih kalau Benar, setuju. Oke. Apa? Kan lo terlibat di sebuah organisasi nih, ya kan? Dari Home for Generation gitu. Yep. Ketuanya dukung nggak lo jadi asek? So far sih dia mendukung aja sih ya karena selama nggak ya bikin kita jauh dari Tuhan kan itu kan ya kita pelayanan ya sebanyak mungkin kita bisa menjaring jiwa dan ya kita tahu bahwa tertanam gitu kan. Oh jadi kalau nggak jauh dari Tuhan aman ya? Aman lah ya. Kalau jauh dari HOG? Ya belum tahu ya, tanya Jeremy lagi nanti ya. Enggak lah. Iya. Kita juga jujur, gue dengernya kali ini juga sebagai orang Home for Generation, Nando, mungkin Jeremy juga denger, gue bangga sih. Ada orang dari Home for Generation tuh bisa mendunia nih jatuh. Iya, benar. Arya aja niatnya pengen jadi pantonim dia. Komunitas apa dia? Jadi memang apa sih namanya? Kita senang. Karena anak muda itu kan harus seperti kata Tuhan ya, kita harus memberkati, menjadi garam. Terkadang kita bisa jadi garam ketika kita bisa menepati di apa ya? Bukan podium ya, tetapi organisasi-organisasi yang vital gitu. Sehingga kita bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berasal dari ilahi. Makanya gue juga setuju bahwa di area pemerintahan tuh
butuh adanya anak-anak yang takut akan Tuhan. Iya, Betul, bener. betul. Ya gue berharap tuh ke depan kalau masuk ke terjun dunia politik, masuk ke terjun dunia sekuler, Iya. tetap pegang takut akan Tuhan. Amin. Ya, tapi lo punya cita-cita pasti ada ya di organisasi, entah politik, entah Lo mau masuk organisasi politik? besar. Gue kemarin kita punya teman yang namanya Mima ya. Iya. Dia mau masuk politik. Iya, dia tujuannya untuk menggarami, Menggarami. menjadi anak Tuhan di tengah-tengah politik yang ada gitu. Lo mau masuk politik? Sebenarnya aku orangnya ngelihat maksudnya kondisi dan keadaan gimana Tuhan membawa aku aja sih. Kalau sekarang aku dipercaya di organisasi, terus juga sekarang lagi merintis untuk ya setelah kuliah mau ke karir gitu. Tapi kalau so far sejauh ini ke politik sih ya nggak ada sih, belum ada kesana. Tapi ya udah apa yang aku lihat untuk dipercayakan Tuhan dan pelayananku dan kuliahku dan nanti pekerjaan, ya udah aku tatap kesana aja dulu gitu. Oke. Tapi katanya lu Pak Lurah. Bukan. Salah. Portofolio. Ini terakhir nih. Iya. Nah, lo sekarang jabat wakil presiden ya. Nah, gimana caranya untuk mempertahankan itu biar lo bekerja dengan baik, semakin dipercaya sama Isaac sendiri. Terakhir deh. Iya, lakuin aja sih, maksudnya yang terbaik dari kita gitu. Karena maksudnya ya kalau orang nggak lihat kita kerja dengan benar, orang nggak lihat kita bisa serius dengan pekerjaan kita, gimana kita mau dipercayakan ke hal-hal yang lain gitu. Kalau menurut aku jadi ya sebenarnya nggak ada jabatan atau posisi yang terlalu penting untuk dipertahankan juga sih, tapi ya kita lakuin aja yang terbaik yang bisa. Jadi rela kalau tiba-tiba dia mau gantiin. Ya udahlah gitu kan, semua juga apa sih gitu di dunia ini gitu. Jadi istilahnya segala sesuatu boleh hilang, asal jangan Tuhan yang hilang. Amin. Betul. Keren gak? Keren. Quotes. Oke, thank you Lukas. Thank you Lukas ya. Udah datang ke tempat ini. Thank you, Kak. Bagi teman-teman yang suka video ini boleh di like, share, dan subscribe. Jangan lupa kasih komentar yang positif. Dan juga bagi teman-teman boleh nonton video-video Mainan Baper selanjutnya. Dan juga di share. Jangan lupakan loncengnya. Iya. Benar sekali. Tetap dalam satu channel kesayangan kita, yaitu adalah Millennial Baper. Sampai jumpa. God bless you barisan Baper. Barisan. Welcome to Millennial Baper.